Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di hari yang sedang sejuk karena turun hujan di Pekanbaru, kita alhamdulillah masih bisa untuk datang ke masjid salat maghrib lalu i'tikaf sampai isya untuk mengaji. Mudah-mudahan waktu-waktu dalam hidup kita adalah waktu-waktu yang banyak faedah, banyak manfaat. Karena orang taat dengan orang maksiat itu jatah waktunya sama. Setiap hari sama 24 jam. Sampai ajal datang nanti itu setiap hari itu sama jatah kita. Ada orang yang dalam 24 jam kalau dibuatkan poin itu, ada yang bisa 100 poin, ada yang 50, ada yang 1, bahkan ada yang 0 taatnya. Orang maksiat juga gitu. Sehingga kita berharap sepanjang atau sesingkat apapun kehidupan, isinya banyak manfaat. Karena itulah yang akan kita bawa pulang untuk kehidupan yang nanti disebut dengan kehidupan akhirat. Tak ada ceritanya orang bisa bahagia di akhirat, di dunia hidupnya tidak taat, tidak on the track. Orang yang taat saja belum tentu nanti selamat, apalagi yang tidak taat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang hidupnya manfaat, di akhirat nanti selamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita di akhirat dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan malam ini membaca hadis dalam kitab Bulughul Maram. Di saya hadis nomor 120 dari jalur sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Betul, Pak? Bunyinya wa an Abi Dzar. Anna Rasulullah SAW qala inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim. Betul? Sama redaksinya? Baik, di saya nomor 120. Wa bihi ilaiqal, dengan sanad kita yang tersambung kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa wa an Abi Dzar, dari jalur sanad sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, innas sa'idat tayyiba tahurul muslim, tanah yang suci, tanah yang bisa untuk tayamum, seperti yang disebutkan oleh Quran, adalah alat bersuci bagi orang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyara sinin, meskipun mereka karena tak dapat air sampai 10 tahun. Maknanya kita mengalami kondisi lama sekali tak ada air. Selama tak ada air itu kita tayamum. Sampai kapan lama itu? Meskipun 10 tahun. Artinya sepanjang 10 tahun itu salat kita tayamum terus, itu boleh. Kenapa? Karena patokannya bukan waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi patokannya ada air atau tidak. Ada air atau tidak itu bisa lama, bisa sebentar. Maka Nabi membuat meskipun 10 tahun untuk menunjukkan bahwa meskipun lama kita mengalami kondisi tak ada air, selama tak ada air tetap boleh tayamum. Itu maksud Nabi. Bukan berarti tayamum itu mesti 10 tahun, tidak. Tapi Nabi sudah menggambarkan kondisi kalian tak punya air itu mungkin sebentar, mungkin lama. Di dalam gambaran orang kalau 10 tahun itu panjang sekali. Artinya Nabi ingin menyampaikan, meskipun lama kalian tak dapat air, selama tak ada air, kalian boleh tayamum. Itu maksud Nabi. Sehingga 10 tahun itu bukan patokan. Bisa saja tak dapat air itu sampai 20 tahun, sampai 30 tahun. Nabi cuma sedang menggambarkan bahwa meskipun lama waktunya tak dapat air, itu tetap boleh bertayamum selama tak ada air. Apalagi cuma sehari 2 hari. Nah, Nabi sedang menggambarkan itu. Fa idza wajadal ma falyumissahu
basharatahu fa inna dzalika khair. Kalau jumpa air, maka mesti kita membasuh kulit-kulit kita dengan air. Maka itulah cara yang benar. Sehingga nanti akan kita jumpai masalah orang masih di waktu sholat, dia tayamum. Lalu ketika dia sholat, air rupanya hidup. Atau terdengar air itu mengalir. Contoh, kita tinggal dekat sungai atau sholat dekat sungai. Sebelum kita sholat, sejak masuk waktu, sudah berusaha ke sana kemari, itu tak ada air. Sedang sholat, ngalir air tadi. Tahunya dari mana? Terdengar suara, air tadi riaknya air, atau basahnya percikannya sampai ke kita. Sehingga mungkin kita mengalami kondisi tidak ada air, lalu kita tayamum. Setelah tayamum, maka kita sholat. Lalu sedang sholat, ternyata ada air, ternyata dapat air. Oke. Dua, selesai sholat. Seperti sekarang nih. Tadi kita sholat maghrib tayamum. Belum habis waktu maghrib, ngalir air. Atau jumpa air, atau terdengar air. Sehingga indikasinya masih dalam waktu sholat, air dapat. Selesai sholat, dapat air. Dengan segala indikasi. Yang ketiga, tayamum. Lalu menunggu pra-sholat. Anggap kita ini sedang perjalanan dari tempat kita tayamum ke masjid, ngalir air. Sehingga apakah tetap dengan tayamum tadi atau kita wudu? Pra sholat dapat air. Paham gambarnya ya? Ada 3 kondisi. Sedang sholat, ternyata dapat air. Selesai sholat, masih dalam waktu. Seperti sekarang maghrib. Waktu maghrib kan nanti sampai jam 7.31. Sampai sebelum habis 7.31, rupanya dapat air. Sementara sholat maghrib ini kerjakan dengan tayamum. Apakah mesti kita ini wudhu normal, mengulang sholat yang sudah dikerjakan dengan tayamum? Yang ketiga, kita tayamum. Pra sholat, sebelum kita sholat, rupanya jumpa air. Apakah kita wudhu dengan air atau tetap dengan tayamum dari sholat? 3 kondisi. Terbayang ya? Baik. Jadi itu gambarannya bahwa kalau jumpa air, kemudian bagaimana kita lakukan? Kata Nabi, hendaklah dia usap kulitnya dengan air, itu lebih baik. Maka di situ muncul masalah. Yang dimaksudkan Nabi ini yang mana? Jumpa air yang mana? Sehingga Nabi suruh usaplah kulit kalian, anggota wudhu kalian dengan air. Artinya tadinya kan tayamum. Lalu kalau jumpa air, pakailah air. Yang mana satu maksud Nabi pakailah air? Apakah gambaran poin 1, 2, atau 3? Sedang sholat, jumpa air. Batalkan sholat, lalu ambil wudhu, kemudian ulang lagi awal. Atau sudah selesai sholat, masih ada waktu sholat, ulang lagi sholat tadi. Atau ketika sudah tayamum, sebelum sholat dapat air, sehingga tayamum dibatalkan, lalu wudhu, sholat dengan wudhu karena dapat air. Paham ya? Ada 3 kondisi yang mungkin dari hadis ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini panjang hadis menceritakan masalah ini, tapi poinnya ada pada 3 kemungkinan tadi. Apa kata para ulama? Inna as-sa'ida wa huwa ma sa'ada ala wajhil ardi min jinsiha tahur. Semua tanah yang disebutkan seperti dalam hadis tadi, itu adalah semuanya bisa mensucikan kita. Bisa alat bersuci. Sehingga seperti pendapat yang sebelumnya,
asal ada unsur tanahnya bisa bersuci. Sementara mazhab Syafi'i, tanah yang memunculkan debu. Kalau yang lain, asal ada unsur tanahnya, sehingga bisa nanti dari debu yang terbang ke sofa, ke kasur, ke dinding, lalu ambil di situ tayamum. Kalau mazhab Syafi'i tidak, yang dari tanah itu. Debu yang nempel di tanah, lalu diambil untuk diusapkan ke badan, itulah yang bisa tayamum. Nah, ini poin pertama, bahwa menurut pendapat mazhab Hanafiyah, semua yang berunsur tanah, ada bau-bau tanahnya, bisa untuk tayamum. Poin kedua, kalau mazhab Syafi'i tidak, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Poin kedua, bahwa tayamum itu bisa digunakan untuk semua sholat, fardu ataupun sunnah, meskipun waktu yang dipakai rentang waktunya panjang. Seperti gambar Nabi, 10 tahun kalau tak dapat air, tayamum kalian selama itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, selama tidak ada air, kita diperintah sholat, maka sepanjang tidak ada air itu boleh sholat dengan tayamum, meskipun sampai 10 tahun. Meskipun andailah kalau ada kondisi real terjadi 100 tahun tak jumpa air, selama 100 tahun boleh tayamum. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Ustaz, ini kami sepekan terkurung dalam rimba, tak jumpa air. Kami ini sepekan terkurung di tempat gersang, yang ada cuma air minum. Kalau kami pakai air minum untuk wudhu, mati kami. Sehingga pilihannya berwudhu dengan air sedikit, kami tak bisa minum. Atau kami tahan tidak berwudhu, kami tetap minum, sehingga kami bisa bertahan hidup. Sampai seminggu macam itu. Bagaimana? Tayamum terus. Tayamum terus, meskipun sepekan. Itu. Maka poin kedua dari hadis ini, bahwa meskipun panjang waktunya tak jumpa air, pokoknya selama tak jumpa air, selama itu boleh kita tayamum. Poin ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita jumpa air, maka habislah keabsahan atau kebolehan kita bertayamum. Maka dalam mazhab Syafi'i, jika kita telah selesai sholat, lalu jumpa air, jika tadi sebab wudunya bukan karena tidak ada air, beda dengan orang kalau dia tayamum itu karena sakit kulit sehingga tak bisa tayamum. Ini sebabnya karena memang tak ada air, sehingga kemudian dia sholat dengan tayamum. Setelah selesai sholat, lalu dia jumpa air. Kalau seandainya seperti itu, dia tak mesti ulang sholat dia. Saya ulang, dalam mazhab Syafi'i gitu. Selesai dia sholat dengan tayamum, lalu jumpa air, maka ketika dia jumpa air, dia tidak mesti ulang sholat. Cukup dengan sholat yang pertama tadi. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Beda dengan mazhab yang lain. Mazhab yang lain mengharuskan kalau seandainya di dalam waktu sholat jumpa air, maka tetap berwudu, ulang lagi sholat yang sudah dikerjakan. Paham ya? Jadi kalau mazhab kita tak perlu lagi ulang untuk sholat. Ya. Saya kebetulan tadi keluar rumah, belum sempat balik karena hujan. Bawa mereka ke sini dulu, suruh maknya jemput ke sini. Jadi tadi jemput maknya bawa pulang. Makanya saya tak bawa kitab, pakai HP dulu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, balik kita pada kajian tadi, bahwa ketika kita dalam kondisi sudah sholat dengan tayamum, waktu masih ada, jumpa air, maka kita tidak perlu ulang sholat dalam mazhab Syafi'i. Baik, sampai di sini silakan kalau ada diskusi, kita diskusi. Kalau tidak, kita lanjut hadis berikut. Ada pertanyaan? Silakan, Pak.
Siap. Makanya dalam mazhab fikih itu ada air sedikit bisa untuk minum. Kemudian kalau kita gunakan wudhu, otomatis tak minum lagi. Apa yang perlu diprioritaskan oleh orang seperti ini? Air ini pertahankan untuk minum, toharohnya pakai tayamum. Itu Pak Haji. Jadi enggak prioritaskan sholat sempurna, nyawa terancam. Tapi prioritaskan adalah nyawa terjaga, sholat atau ibadah ambil rukhsah syariat. Tayamum kan mayat tadi diurus seperti biasa, mandinya tayamum, ditayamumkan oleh orang yang ada. Setelah itu dikafani dengan apa yang ada saat itu. Tayamumkan. Jadi tayamum itu berlaku untuk orang hidup, berlaku untuk orang mati. Maka pernah saya singgung di sini, tayamum itu mau orang hidup atau mentayamumkan orang mati, caranya sama saja. Artinya kalau kita mentayamumkan orang yang meninggal karena tak bisa dimandikan, itu tetap caranya usap mukanya, usap dua tangannya. Yang melakukan kita orang hidup. Gitu Pak Haji. Paham Pak Haji? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat kita itu dianjurkan kita memprioritaskan nyawa daripada sempurna ibadah. Maka dalam kondisi tertentu seperti ketika kasus gempa di pernah nengok ada waktu itu ditayangkan di video orang sholat sementara plafon itu sudah terancam mau runtuh. Pada salah saya video di Lombok waktu itu orang kalau ngaji fikih mestinya dia nggak sholat terus itu, mestinya dia keluar. Kenapa? Dia mesti selamatkan nyawa dia dibanding sempurnakan sholat. Kalau dia keluar, dia tak mati. Sholat bisa diulang. Tapi kalau dia mati, sholat tak sempurna. Pernah tengok kan? Dulu video 2018 ingat saya, ketika gempa Lombok, ada orang bertahan, itu orang bodoh itu. Kurang berilmu nggak gitu? Sama dengan perang, pernah kita bahas ini, sholat khauf. Sholat khauf, Nabi dan sahabat tetap sholat, tapi sholat itu dibagi jamaah itu dua bagian. Yang ikut sujud dan ruku bersama Nabi itu sebagian, yang sebagian tetap berdiri, berjaga-jaga. Kalau ada serangan, ini yang tegak, yang tidak ruku sujud ini bisa menyerang. Yang ruku sujud tidak mati konyol. Jadi syariat kita ini mengajarkan untuk menjaga agar nyawa kita ini jangan mudah habis pupus dengan konyol. Gitu Pak Haji. Maka termasuk dalam kasus tayamum, kita punya air sedikit. Pilihannya kalau digunakan minum, nggak bisa wudhu. Digunakan wudhu, nggak bisa minum. Jangan diperjuangkan wudhu, dikorbankan nyawa sehingga tak minum gara-gara digunakan untuk wudhu. Gitu Pak Haji. Karena nyawa tak ada solusinya. Kalau wudhu, masih ada solusi. Cukup Pak Haji? Oke. Ada lagi? Selanjutnya baca hadis yang kedua. Baik Pak. Sama Pak, batal wudhu dengan tayamum sama. Karena tayamum ini pengganti wudhu. Tambahannya lagi, kalau kita tayamum ada air, batal tayamum kita. Kalau air, wudhu nggak ada, nggak batal dia. Itu Pak, sama dia. Cukup? Hadis yang berikut. Wabihi ilahi qal an Abi Sa'id al-Khudri. Hadis diriwayatkan oleh jalur sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridha beliau. Sahabat Abu Sa'id ini diantara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Maka kalau baca hadis-hadis sering jumpa nama beliau. Qal, kata beliau, kharaja rajulani fi safar. Ada 2 orang berangkat safar. Fa hadaratis shalah. Di perjalanan masuk waktu salat. Walaysa ma'ahuma ma'. Keduanya tak punya air. Artinya di Arab itu di perjalanan jarang kita jumpa air. Kalau ingin berwudu di perjalanan itu air itu dibawa.
pakai kirbah. Bapak Ibu pernah nengok di Museum Makkah itu, dia dari kulit dia itu macam seperti apa? Kayak gambus itu modelnya, tapi dia itu kulit untuk nampung air sebenarnya. Jadi dibawa air oleh orang supaya dia bisa wudhu di perjalanan. Ini dia pergi safar tak ada air. Dia tak bawa air, di perjalanan tak dapat air. Apa dilakukan orang ini? Fatayammama sa'idan thayyiba. Lalu berwudu, bertayamumlah mereka dengan menggunakan tanah yang bersih. Fasallaya, salat mereka berdua. Thumma wajada al-ma. Ketika salat atau setelah salat, maka jumpa air. Sama seperti 3 kemungkinan ini. Nanti kita ulang bahasnya. Dapat air. Fil waktu, masih ada waktu sholat. Jadi ini kan ketiganya masih ada waktu sholat nih. Yang satu selesai sholat, waktu masih ada. Yang kedua sedang sholat, berarti waktu sholat masih ada. Yang ketiga sudah tayamum, sebelum sholat jumpa air. Kan tiga ini masih ada waktu sholat nih. Fil waktu, masih ada dalam waktu sholat. Fa'ada ahaduhumas salata wal wudu. Satu di antara dua diulangnya wudu, diulangnya sholat. Kan dua tadi tayamum, keduanya sholat. Selesai sholat atau dalam sholat, pokoknya masih dalam waktu jumpa air. Satu di antara dua dia ulang wudu, ulang sholat. Kalau begini kan ceritanya pasti dah selesai sholat, waktu masih ada. Kayak kita sekarang nih, kondisi sekarang nih, maghrib tadi dengan tayamum, kita ambil wudu, sholat lagi maghrib sekarang dengan berwudu. Ini kasusnya. Walam yu'indil akhar. Yang satu lagi tak diulang sholat. Satu ulang, satu tidak. Padahal sama tayamum, sama safar. Lalu, thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Lalu keduanya datang kepada Rasul. Dan keduanya menceritakan kepada Rasul kejadian yang terjadi. Artinya cerita ini tak sepihak, keduanya membenarkan. Keduanya menceritakan, Rasul dapat dari dua sumber. Artinya Rasul tidak sedang dapat satu cerita, dapat lagi cerita yang lain, lalu satu dimenangkan Rasul, satu dikalahkan, tidak. Keduanya sama informasinya. Informasi ini clear, fix. Apa yang terjadi di lapangan, Rasul tahu persis. Lalu, faqala lilladzi lam yu'id, kata Nabi kepada orang yang tak mengulang salat, asabtas sunnah wa'adza'atka salatuk. Engkau yang kau lakukan yang tak ulang salat sudah sesuai dengan sunnah. Wa'adza'atka, dan itu sudah cukup sebagai pelaksanaan salat yang diperintahkan syariat. Jadi sudah sesuai dengan sunnah dan sudah cukup, enggak perlu ulang. Salat yang pertama dengan tayamum sudah menggugurkan kewajiban, selesai hutang dengan itu. Wa qala lilladzi tawaddaa wa a'ada, lalu kata Nabi kepada yang berwudu dan mengulang salat, lakal ajru marrataini, kamu dapat pahala 2 kali. Salat yang pertama dapat pahala, salat kedua dapat pahala. Jadi kira-kira yang sesuai sunnah yang mana? Paham? Keduanya sama. Artinya mau diulang sholat boleh, tak diulang sholat boleh. Ya. Yang kedua, kamu dapat pahala 2. Kenapa dapat pahala 2? Karena yang dikerjakan sesuai sunnah juga. Kalau tidak sesuai sunnah, tidak dapat pahala di Perza. Jadi Nabi sedang mengatakan kedua-dua kalian benar. Yang kalian lakukan keduanya tak ada yang salah. Maka dalam hadis Nabi itu, kalaulah kita tengok berbagai kejadian, ini banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Sama pernah saya ceritakan, Nabi melarang jangan sholat di perjalanan kecuali sampai di Bani Quraidah. Ini populer cerita ini. Yang sholat di perjalanan benar, yang sampai di tujuan juga benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca hadis Nabi itu tak bisa satu hadis lalu berkesimpulan.
Tapi baca satu hadis, lalu tengok hadis-hadis yang lain, baru kita bisa buat kesimpulan. Sehingga orang kalau bukan seorang yang hafal hadis banyak, dan paham setiap hadis yang dia hafal, gak akan bisa menyimpulkan hukum. Apalagi orang tak hafal hadis, tak paham hadis, lebih tak bisa menyimpulkan hukum. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, Imam Bukhari terkenal hadisnya sahih paling tinggi derajatnya. Imam Muslim setelah Imam Bukhari menurut sebagian ulama. Sebagian mengunggulkan Imam Muslim dibanding Imam Bukhari. Imam-imam yang lainnya banyak ulama hadis. Tetapi ketika masalah fikih, mazhab yang diakui ulama sebagai rujukan referensi amal, 4 imam. Kenapa? Tidak semua orang yang menguasai hadis, dia sekalian ahli ijtihad. Apa maksud daripada hadis? Maka ulama mazhab yang 4 itu pasti ulama ahli hadis keempatnya. Tidak mungkin dia bisa menyimpulkan kecuali dia paham hadis. Setelah dia paham, ketika dia berjumpa banyak hadis, bisa mencari mana kesimpulan di antara banyak hadis dalam satu masalah. Maka contoh seperti ini. Ini kan kalau orang berpikiran singkat, ini bisa mengira bahwa yang benar yang tak mengulang sholat. Kata satu lagi, kan pahala 2 kali. Yang mengulang sholat yang benar. Ternyata Nabi sedang mengatakan bahwa kalian kedua-duanya sama-sama benar. Kalian keduanya sama-sama kebaikan yang kalian dapat. Bahwa yang tak ulang sholat dah cukup. Itu dah sesuai dengan ajaran agama. Sudah sesuai dengan yang diinginkan syariat. Kalian yang mengulang sebenarnya sudah cukup dengan mengerjakan sesuai dengan syariat. Tapi karena kalian ingin merasa yakin, kalian ulang yang kedua. Sehingga kalian yang sudah cukup dari dapat pahala, yang kerjakan kedua, bonus bagi kalian yang kedua ini. Jadi syariat sudah mengatakan bahwa kalian keduanya sudah bagus yang kalian kerjakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ranah amaliyah, apa yang mesti kita buat, bagaimana rukun syaratnya, berapa jumlahnya dan segala macam, itu banyak sekali ikhtilaf ulama yang sangat bisa ditolerir. Kalau akidah tidak. Akidah itu kalau tidak Islam ya kafir. Makanya masalah amaliyah jangan dibawa pada akidah. Mesti didudukkan satu-satu ranahnya. Ya sama lah kayak kita dalam berbagai ilmu apapun. Kayak ilmu teknik Pak Irsa. Orang yang ngurus kerjanya ngurus mengaduk semen, jangan dibawakan ke orang tukang kayu. Nggak nyatu dia, nggak nyambung dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat itu ada ranah akidah, ada ranah fikih. Yang fikih selesaikan dengan luasnya fikih, yang akidah selesaikan dengan ketatnya akidah. Gitu. Makanya dalam kasus misalnya tentang Nabi Isa, umat Islam clear keyakinannya. Nabi Isa itu Rasul Allah, hamba Allah. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan titisan Tuhan, bukan penjelmaan Tuhan. Itu clear. Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam dengan Allah Subhanahu wa taala berkehendak Maryam hamil tanpa ada pasangan. Ini clear umat Islam. Maka bagi umat Islam, lahirnya Nabi Isa, meninggalnya Nabi Isa itu bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari ritual ibadah. Maka kita tak membuat ada perayaan Natal. Dan jangan disamakan Maulid Nabi dengan peringatan Natal. Maulid Nabi dengan peringatan Natal tak sama. Kita, apapun bentuk acara yang kita buat Maulid Nabi, itu tak pernah memposisikan Nabi Muhammad lebih dari Nabi dan Rasul. Beda dengan orang yang berkeyakinan Nabi Isa tidak sekedar Nabi, tapi dia Ruh Tuhan, penjelmaan Tuhan, anak Tuhan, dan segala macam yang dia manifestasi Tuhan. Kita tidak. Kita clear, Nabi Muhammad setinggi apapun pujian kita buat, semeriah apapun maulid kita buat, Nabi Muhammad abduka wa rasuluh. Nabimu, rasulmu, hambamu, bukan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Jadi balik kita kepada hadis tadi, bahwa kata Nabi kepada yang pertama sesuai sunnah, pada yang kedua engkau dapat 2 pahala. Maknanya sudah sama dengan sunnah yang kalian kerjakan keduanya. Namun yang mengulang karena lebih banyak pekerjaan, lebih banyak
hasil yang dia dapat. Yang satu sholat sekali, yang satu sholat 2 kali. Kalau sama-sama dikasih pahala, secara nalar kita, anggap dibawakan matematika kita, yang sekali dapat pahala, yang 2 kali dapat pahala, tapi 2 kali lipat dibanding yang pertama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ranah fikih itu sangat banyak diberikan toleransi beda pemahaman ulama dalam menyimpulkan maksud Quran dan Sunnah. Jadi perbedaan ulama itu sekali lagi Bapak Ibu tidak karena nafsu, tapi karena memang redaksi hadis memungkinkan mereka bisa sama pendapat atau beda pendapat. Dan itu rahmat bagi kita. Sehingga kita ketika kondisi tertentu itu tak membuat kita meninggalkan ibadah, tapi justru melihat, oh di sini ada dispensasi, ini ada keringanan, kita ambil keringanan. Ibadah tetap dikerjakan dengan standar paling minimal di antara yang disimpulkan ulama. Itu rahmatnya ikhtilaf ulama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang, dalam kasus pertama ini dalam mazhab mayoritas ulama itu diulang solat, sementara dalam mazhab Syafi'i tak perlu diulang solat dalam kasus itu. Secara umum ketiga ini masuk dalam contoh hadis tadi. Artinya ketika kita sudah tayamum lalu jumpa air, ketiga ini terakomodir oleh hadis tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwa seandainya kondisi kita sedang sholat lalu jumpa air, maka menurut mazhab Syafi'i setelah selesai sholat saja tak diulang, apalagi sedang sholat. Dalam sholat itu kalau kita sedang ibadah, itu haram kita membatalkan ibadah kecuali ada sebab yang kuat. Sehingga kalau sedang sholat, lanjutkan sholat, jangan dibatalkan sholat kita. Cukup dengan tayamum yang awal. Maka bentuk 1 dan 2 dalam mazhab kita itu tak perlu diulang tayamum. Bentuk ketiga baru ini diulang untuk berwuduk lalu sholat. Paham ya? Jadi mazhab kita 1 dan 2 tidak diulang sholat. Yang ketiga baru berwuduk, ulang sholat kita dengan berwuduk. Baik, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tak ada, poin selanjutnya, para sahabat Nabi di masa Nabi hidup itu mereka ijtihad Bapak Ibu. Artinya tak semua masalah mesti merujuk pada Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena tak mampu saat itu mendapatkan Quran dan Sunnah. Mereka kan pergi. Nabi tak ada. Kalau ada Nabi tinggal tanya Nabi. Ini Nabi tak ada. Penjelasan Quran mereka tak dapat. Kalau mereka dapat penjelasan Quran, clear masalah. Kalau tak dapat penjelasan Quran, tanya kepada Nabi, clear masalah. Sekarang Nabi tak ada. Karena mereka safar. Mereka beramal dengan apa? Ijtihad. Dari mana ijtihad mereka? Ilmu yang mereka dapat dari Nabi selama ini, berbekal itu mereka ijtihad. Sehingga Bapak Ibu, sahabat Nabi dari dahulu beramal itu tak selalu hanya membatasi diri dengan Quran dan Sunnah. Bahkan sahabat Mu'adz ketika pergi ke Yaman, dari Madinah ke Yaman, Nabi tanya, Mu'adz, kalau ada masalah, orang bertanya, ada sengketa, ada peristiwa, ada kejadian, dengan apa engkau selesaikan? Kata Mu'adz, bi kitabillah, dengan penjelasan Al-Quran. Kalau nak jumpa, dengan penjelasan Rasul. Kalau tak dapat juga, ajtahidu wala alu. Saya akan ijtihad dan saya tak perlu ragu untuk ijtihad. Jadi kalau Bapak Ibu paham dan bisa mencerna dengan baik, orang yang mendakwa setiap yang kita buat mesti berpatokan Quran dan Sunnah, di luar itu tak boleh. Ini bertentangan dengan fakta sejarah. Ini sahabat Nabi tadi. Kalaulah mereka hanya membatasi jika ada dalil Quran dan Sunnah baru dilaksanakan, tak akan sholat 2 orang tadi. Paham ya? Kalau membatasi Quran dan Sunnah, pergi Mu'adz ke Yaman, ada kejadian. 2 kemungkinan. 1, masalah tak diselesaikan. 2, Mu'adz mesti bolak-balik ke Yaman, dari Yaman ke Madinah, setiap ada masalah.
supaya merujuk pada Nabi langsung. Tapi yang zaman dulu kalau Madinah ke Yaman itu berapa lama? Tak usah Madinah ke Yaman, bahkan baru Bukit Tinggi kau jalan putus. No? Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, itu tak kondisi mudah di zaman itu orang bolak-balik Yaman Madinah. Kalau sekarang tinggal video call, telekonferensi, bahkan nampak fisik orang tuh sebesar-besar fisik asli itu bisa nampak layar. Dulu tak zaman itu. Maka kalau sampai sekarang orang masih bilang setiap yang kita buat mesti ada dalil Quran dan Sunnah yang sharih, yang jelas menjelaskan. Itu tidak begitu fakta sejarah sejak masa sahabat Nabi. Ini buktinya. Ini kalau kita baca hadis masih banyak jumpa masalah seperti ini. Tapi ini satu di antaranya, sahabat safar, tak jumpa dengan Nabi. Kenapa? Karena meninggalkan Madinah. Kalau di Madinah, selesai, clear. Tinggal ditanya. Tapi ini tidak di Madinah, safar. Kan tadi kita baca hadisnya, sedang safar. Sedang bepergian keduanya. Lalu di tengah perjalanan, terjadilah ingin sholat, air tak ada. Air pula tak dibawa, sehingga tak bisa berwudu. Itu kejadiannya. Baik. Saya lanjut hadis yang berikut, 133 di saya. Wa bihi ilaiqam wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qouli azza wa jalla. Diriwayatkan oleh jalur sahabat Ibnu Abbas. Semoga Allah ridha Abdullah dan Abbas. Abdullah nama aslinya, Abbas ayahnya. Fi qoulihi azza wa jalla, beliau berkomentar tentang tafsir ayat wa in kuntum marda aw ala safar. Qal, kata Ibnu Abbas, idza kanat birrajulil jarahatu fi sabilillah awil quruh awil judara fayujnib fayakhafu ayyamuta in ightasal yatayammam. Berdasarkan maksud ayat wa in kuntum marda, kalau kalian sedang sakit, au ala safar, atau kalian dalam perjalanan, kan ujung ayat itu, maka tayamumlah kalian. Nah, bagaimana maksudnya kata Ibnu Abbas? Idza kanat birrajulil jarahah, kalau ada orang mengalami luka fi sabilillah karena dia berperang. Kan kalau dulu orang perang itu Pak pakai pisau, pakai tombak, pakai panah, sehingga darah itu mengalir dari fisiknya. Kalau sekarang kan pakai bom, sekarang kan pakai peluru, tak nampak lagi darah itu mengalir macam darahnya dulu. Jadi kalau orang itu mengalami darah, luka dia, awil kuruh, atau dia mengalami luka yang mengalir darahnya, awil judaro, hampir sama semuanya, fayujnib, dalam kondisi dia berdarah tadi, lalu mengalami junub. Jadi orang perang berdarah junub, meskipun air ada, nggak mungkin diberwudu. Kenapa? Berdarah, orang luka. Kalau tadi kita mengkaji tak tayamum karena tak ada air, bertayamum karena tak ada air. Sekarang masalahnya orang bertayamum sebabnya tak bisa menggunakan air. Apa sebab? Badan luka. Fayakhafu ayyamut, sehingga dia takut kalau menggunakan air mati nanti. Ini ketasal, jika dia mandi saat junub tadi dengan air, mati dia. Apa yang dilakukan? Kata Ibnu Abbas, fa yatayammam, orang itu cukup tayamum saja, nggak usah dia mandi. Jadi penjelasan ayat tadi itu, kata Ibnu Abbas, kalau ada orang sedang sakit, dia luka karena perang, atau luka sebab kecelakaan, atau luka karena sebab yang lain, intinya anggota wudhu itu luka, atau anggota mandi wajib itu luka. Kalau kena air bisa tambah parah, kalau kena air bisa sakit betul, kalau kena air bisa mati gara-gara itu. Kata Nabi, orang itu tak usah mandi, cukup tayamum saja. Paham kasusnya? Jadi sekarang mengkaji tentang tayamum ketika ada air tapi tak bisa menggunakan sebab badan luka. Atau boleh juga sakit kulit tak boleh kena air. Apa ya biasanya Pak sakit kulit tak kena air itu? Kalau kampung tuh galigato.
Pokoknya sakit kulit, tak bisa kena air. Asal kena air, sakit makin parah. Asal kena air, sakit makin lama sembuhnya. Itu boleh tayamum orang kondisi itu. Sehingga asal sakit itu perlu penjelasan dari orang ahli tentang sakit ini bisa menggunakan air atau tidak. Jadi nggak boleh orang perasaan-perasaan Bapak Ibu. Makanya kalau ada anak kita dokter atau kuliah di kedokteran, pastikan dia sebelum masuk kuliah itu pernah belajar tentang hakam hukum thaharah. Kenapa? Karena dia nanti akan berikan jawaban kepada pasien. Pak dokter, saya ini kan kulit sedang perawatan. Saya ini kan kulit melepuh. Ini kena air bagaimana? Kata dokter, ini tidak boleh kena air. Lalu datanglah dia, saya mau sholat. Gimana nih Pak dokter? Saya kalau sholat mesti berwudu. Kata dokter, tidak boleh kena air. Kalau dokter yang tak paham fikih sholat, tak usah sholat dulu. Simpelnya gitu. Tapi kalau dokter tuh ngerti tayamum, ngerti fikih sholat, dia akan coba mengukur bahwa orang ini kalau sekedar wudu, kulitnya aman. Selama dia tak terlalu sering gunakan air, wudunya sekedar wudu saja, dia aman. Dia akan boleh orang. Ibu, kalau wudu saja boleh, tapi jangan sering-sering kena air. Kenapa? Kalau sering kena air, ini kulit Bapak Ibu parah ini. Bisa begitu dia. Tapi kalau orang tak ngerti fikih tentang berwudu, tak ngerti fikih tayamum, usaha sholat lagi. Kan sakit. Simple aja dia. Pertimbangan dia bukan karena faktor medisnya, tapi simpelnya, kok sakit, ambonya kan susah. Balik kambo balik. Kan kadang dokter pikir gitu, ngadu saya lagi, telepon lagi saya, konsultasi ke saya, repotnya saya kan satu ini aja. Padahal saya sudah berusaha untuk dia sembuh. Tapi kalau dokter yang dia ngerti hakam hukum thaharah, sah dan tidaknya ibadah orang, gugur dan tidaknya kewajiban orang, dia akan memberikan penjelasan berdasarkan hukum fikih yang diajarkan dalam Islam. Maka Bapak Ibu, ilmu yang lain itu bisa ditolerir, paham atau tidak, tapi ilmu agama tak bisa tolerir. So agama ini akan kita pakai seumur hidup kita dan dalam segmen apapun. Sehingga saya sarankan Bapak Ibu, anak kita mau jurusan apa saja, pastikan dia mengerti hal-hal pokok dalam agama. Hal-hal pokok saja. Apa yang pokok? Dia mesti sholat. Sholat turunannya dia mesti wudu. Wudu turunannya dia mesti taharah. Wudu turunannya mesti tahu air. Wudu turunannya mesti tahu rukun dan syarat dari membatalkan. Maka itu semua mesti dipelajari. Apalagi yang harus? Dia mesti puasa kelar Ramadan. Maka dia mesti ngerti apa sih terkait dengan puasa, rukun, syarat yang membatalkan. Apalagi dia kalau berduit mesti zakat, mesti haji, mesti ngerti tentang haji dan zakat. Sehingga saatnya dia mengeluarkan duit dia untuk haji dan zakat sesuai dengan syariat. Ustaz, anak saya tak tahu tentang hukum jihad, gimana Ustaz? Jihad itu bukan kaji setiap orang. Itu cukup nanti ulama aja yang membahas. Tapi untuk sholat, untuk makan yang halal, untuk berinteraksi riba atau tidak, setiap orang mesti ngerti. Karena kalau tidak, jangan-jangan dia kira halal semua, rupanya sudah riba yang dia makan. Jangan-jangan sholat itu mesti wajib, gara-gara tak tahu, dah kan dispensasi, kan saya sakit. Sementara sakitnya belum dibuat oleh syariat, ada dispensasi. Belum isya kan? Karena ada bunyi saya pesan. Jadi intinya kan belum Bapak ya? Masih kita lanjutkan. Nanti kalau apa tolong diingatkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini perlu kita pahami pertama bahwa Al-Qur'an menjelaskan ada uzur, boleh kita bertayamum selain sebab tak ada air. Apa dia? Kondisi tak bisa menggunakan air. Sehingga secara umum kalau tanya, apa sebab tayamum? Dua. Tak bisa menggunakan air. Yang kedua, uzur menggunakan air. Uzur itu artinya tak bisa menggunakan air. Tak bisa menggunakan air ini nanti bisa diturunkan dengan banyak kasus. Contoh, ada air, tapi kita mesti menyeberang, dan kalau menyeberang itu mati dulu baru dapat air. Atau hampir mati kita baru dapat air. Atau ada air, tapi sekitar air itu ada buaya nampak oleh orang situ. Di dekat-dekat dia tu ada pula sarang ular kobra. Kadang-kadang muncul pula harimau dekat situ. Artinya ada ancaman binatang buas. Kita bisa menggunakan air, bisa, tapi ancaman nyawa ada di situ. Atau di tempat itu orang sedang
terjadi bencana. Kalau kita lewat atau menggunakan tempat itu untuk mencari air, jangan-jangan nanti terbawa pula oleh banjir bandang nanti. Air itu kalau udah besar Pak, lawan semua Pak. Saya tadi pagi rasanya baca berita. Jangan orang gajah yang besar aja. Ada di kebun binatang Bali apa? Kalau ada yang ngikuti, ada gajah mau pulang ke kandang. Air tadinya kecil sehingga lewati sungai itu biasa. Rupanya ketika balik, air debitnya lebih tinggi. Hanyut gajah. Ketemunya 3 kilo dari tempat dia hanyut di bebatuan. Esok hari kejumpanya. Itu yang besarnya gajah. Sama macam kita dengan mobil kayaknya. Mobil-mobil Kijang itu berapa kilo tuh Pak? Ada 2 ton Pak. Hampir ya. Gajah itu mungkin hampir 2 ton Pak. Kira-kira kayak gitulah. Lewat oleh air. Maka Bapak Ibu rahmatillah, kadang kita uzur menggunakan air karena sebab ada ancaman nyawa di situ. Atau seperti kasus tadi, air sedikit. Digunakan air, mati ya Pak. Mau gunakan air untuk wudhu atau minum? Itu. Ini uzur juga Pak. Jadi uzur ini boleh jadi sebab luka. Ada ancaman hewan liar. Air jumlahnya sedikit. Atau berbagai ancaman lain sehingga uzur menggunakan air. Maka secara garis besar boleh tayamum 2. Tak bisa menggunakan air sebab air tak ada. Yang kedua, uzur menggunakan air meskipun air itu ada. Turunannya banyak. Kita azan dulu. Setelah azan baru kita lanjut.